Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsafira Mutiara Ramadhani, Selamat Mulyadin, Rafka Junior, Silva Anggrita Juliana, dan Istianingrum Eka Yulianti. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perilaku organisasi yang merupakan bagian materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam suatu proses organisasi, penting bagi kita untuk memahami materi mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristik, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja di dalam suatu organisasi. Pembelajaran perilaku organisasi akan mengetahui tentang cara-cara mengatasi masalah yang ada di lingkungan organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Nah, apa itu goal congruence? Goal congruence atau kongruensi tujuan atau bisa juga disebut kesesuaian tujuan adalah konsistensi atau kesepakatan tujuan individu atau divisi dengan tujuan perusahaan. Agar mencapai tujuan, setiap orang dan divisi dalam organisasi harus bergerak sama ke arah yang sama pula. Divisi misalnya, seringkali saling bersaing demi memenuhi target masing-masing. Hal ini karena terkait dengan bonus yang akan diperoleh. Begitu juga karyawan yang biasanya memiliki konflik antara tujuan personal, misalnya bonus dan kenaikan jabatan, dengan tujuan bersama, misalnya tujuan divisi. Oleh karena itu, kesesuaian tujuan sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Selain itu, ini juga memastikan adanya koordinasi dan motivasi semua karyawan yang terkait. Oleh karenanya, manajer harus melakukan upaya yang tak kenal lelah untuk memastikan adanya kesesuaian tujuan dalam perusahaan. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor kontrol informal yang mempengaruhi goal congruence. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi goal congruence sangat penting untuk dipahami dan diperhitungkan oleh seorang perancang sistem. Karena untuk mengimplementasikan strategi organisasi dengan efektif, diperlukan keselarasan antara faktor formal dan faktor informal. Faktor informal yang mempengaruhi goal congruence dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal atau external factors maupun faktor internal atau internal factors. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Dan untuk faktor internal merupakan faktor yang bersumber atau dari dalam diri seseorang, seperti pentingnya motivasi, pengalaman, dan kebutuhan akan berpendapat.
Selanjutnya, apa sajakah faktor-faktor internal yang mempengaruhi goal congruence? Faktor-faktor ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah keyakinan bersama, nilai-nilai kehidupan yang dianut, dan norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Sistem pengendalian manajemen secara formal sama, tetapi bervariasi dalam faktualnya. Yang kedua adalah gaya manajemen. Gaya manajemen adalah berbagai pola tindak para manajer terhadap bawahannya. Ada yang ramah, formal, santai, dan sebagainya. Selanjutnya ada organisasi informal. Organisasi informal adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam organisasi di luar garis-garis yang menggambarkan hubungan otoritas dan tanggung jawab dari setiap manajer. Selanjutnya ada persepsi dan komunikasi. Persepsi dan komunikasi adalah informasi dari berbagai jalur, bisa formal dan informal, yang diserap oleh manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Informasi tersebut kadang-kadang bertentangan satu sama lain dan interpretasi yang beragam pula. Dan yang terakhir ada kerjasama dan konflik, di mana suatu organisasi berusaha menjaga keseimbangan yang tepat antara kekuatan yang menimbulkan konflik dan yang menimbulkan kerjasama. Selanjutnya, sistem kontrol formal yang mempengaruhi goal congruence. Sistem formal sendiri adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Pendokumentasian struktur, kebijakan, dan prosedur secara formal ini membantu anggota organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sistem struktur, prosedur, dan respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola strategi dalam memenuhi tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan yang ada. Sedangkan sistem informal adalah sistem yang lebih berdimensi, hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal. Nah, untuk selanjutnya mengenai faktor-faktor formal yang mempengaruhi goal congruence. Faktor utama lainnya yang mempengaruhi goal congruence adalah sistem formal. Sistem ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen itu sendiri, yang menjadi sentral pembahasan dalam kuliah ini dan akan dibahas panjang lebar dalam pembahasan selanjutnya. Untuk yang kedua, ada aturan-aturan atau rules yang akan dibahas pada bagian ini. Aturan-aturan atau rules meliputi semua instruksi dan pengendalian formal, termasuk dalam aturan-aturan atau rules adalah instruksi kerja, uraian tugas atau job descriptions, prosedur-prosedur operasional atau standard operating procedures, pedoman-pedoman atau manuals, dan pedoman-pedoman etika atau ethical guidelines. Aturan-aturan dapat menyangkut hal-hal yang kecil atau sering dianggap sepele sampai kepada hal-hal yang besar atau dianggap sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi adalah bentuk kerjasama dengan 2 orang atau lebih, menuntut penyelesaian tugas, masalah, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Tujuan dari organisasi yaitu yang pertama, menciptakan kedisiplinan. Yang kedua, menciptakan etos kerja tinggi. Yang ketiga, berpengetahuan. Dan yang keempat adalah percaya diri. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Keuntungannya, efisiensi. Kelemahan yang pertama, terdapat ambiguitas dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah. Yang
kedua, jika terjadi perselisihan antara para manajer dari fungsi berbeda, maka memecahkan hanya tingkat atas. Yang ketiga, tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Yang keempat, cenderung menciptakan sekat bagi tiap fungsi yang dimilikinya. Jenis orgi yang kedua, yaitu struktur unit bisnis. Para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit. Keuntungannya, yang pertama, berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, manajer unit bisnis bisa membuat keputusan produksi dan pemasaran secara lebih masuk akal. Kelemahannya yaitu kemungkinan masing-masing unit bisnis menduplikasi sejumlah pekerjaan yang mengakibatkan perselisihan antara unit bisnis dalam organisasi perusahaan unit bisnis. Jenis organisasi yang ketiga, struktur matriks. Unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Keuntungannya, yang pertama, sumber daya digunakan secara efisien. Yang kedua, tata kelola yang kuat. Kelemahannya, yang pertama, perebutan kekuasaan karena batas wewenang dan tanggung jawab tumpang tindih. Yang kedua, kesulitan dalam pengambilan keputusan karena dualisme kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang controller. Controller adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Di banyak organisasi, orangnya adalah Chief Financial Officer atau CFO. Fungsi dari controller dalam organisasi. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. 3. Menyiapkan dan menganalisis laporan kerja, menginterpretasikan laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. 4. Melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi. Menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasional. 5. Mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Berikut ada contoh kasus perilaku organisasi yang dikutip dari merdeka.com. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasih Wahyusari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Triasih terbukti menyalahgunakan kesempatan ketika menjadi verifikator program yang persal, sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Seperti dilansir Antara, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa 8 September, Hakim Ketua Suprapti menjatuhkan hukuman denda sebesar 100 juta yang jika tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.
Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya 695,5 juta. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, katanya Suprapto Selasa 8 September. Suprapti menjelaskan, dalam tindaknya guna menguntungkan diri sendiri, diketahui Triasih mengambil sebagian dana Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk program Jampersal pada tahun 2013 lalu. Pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menerima kucuran dana untuk program Jampersal yang besarnya mencapai 4,1 miliar. Dari dana tersebut, sekitar 1,7 miliar dana dicairkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terdakwa. Sementara itu, terdakwa Triasih mengaku dana yang digelapkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Atas putusan hakim tersebut, terdakwa Triasih menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan dirinya. Analisis masalah dari kasus perilaku organisasi tersebut. Dari kasus tersebut, hal itu menunjukkan perilaku individu dalam organisasi sangat berdampak pada organisasi tempatnya bekerja. Dari kasus korupsi tersebut, Triasih adalah sosok yang mementingkan individu dan dapat mencoreng nama organisasinya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Triasih disalahgunakan. Seharusnya ia dapat mementingkan kepentingan organisasi atau kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Diketahui, Triasih mengambil sebagian dana Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk program Jampersal pada tahun 2013 lalu. Dari sisi organisasi sendiri, perlu diadakan pengawasan, evaluasi berkala, dan agar tidak terjadi kecurangan dan adanya sanksi yang tegas. Karena perilaku individu yang baik akan membawa organisasi yang baik dan sesuai dengan tujuan. Kesimpulannya, Triasih mengaku menggelapkan dana untuk kepentingan pribadinya. Atas putusan hakim terdakwa dijatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Triasih Wahyusari. Sarannya, seharusnya pribadi yang baik akan mementingkan kepentingan kelompok agar tidak mencoreng nama baik kelompok atau organisasi karena kepentingan pribadi. Dan dalam suatu organisasi ini perlu yang namanya pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.